Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat bertemu lagi di dalam acara Masa Depan Cerah bersama Tuhan. Suatu sukacita bagi saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara saat ini berada. Doa saya Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa melindungi, dan Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada sore hari ini, saya mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan, kita minta hikmat Tuhan, supaya perenungan firman kali ini bisa menguatkan kita, bisa membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, Tuhan yang berdaulat atas jagat raya ini, Tuhan yang berdaulat atas sejarah dunia, yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sore hari ini kami datang, anak-anak-Mu, menaikkan ucapan syukur kami atas perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kalau kami ada sampai saat ini itu karena Tuhan masih punya rencana atas hidup kami. Bahwa kami terus masuk ke dalam rencana-Mu, mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Jika sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan siaran ini Tuhan, biar Roh Kudus yang membukakan hikmat pikiran kami untuk kami mengerti kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Kami serahkan acara ini ke dalam anugerah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada sore hari ini adalah harga mengikut Yesus. Harga mengikut Yesus. Bukan harga keselamatan tentunya ya. Karena keselamatan itu anugerah. Anugerah di dalam Yesus. Tetapi untuk mengikut Yesus ada harga yang harus kita bayar. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali
bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita pernah mendengar lagu yang judulnya No Turning Back. Lagu itu lagu yang sangat memberkati banyak orang. Kira-kira lagunya, liriknya seperti ini, saudara. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagunya lebih kurang seperti itu. Lagu yang sangat lama, lagu yang memberkati banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lagu ini lahir dari perjuangan seorang anak Tuhan di India dalam keputusannya mengikut Yesus. Lagu ini lahir dari perjuangan seorang anak Tuhan dalam keputusannya untuk mengikut Yesus. Cerita dari kisah di balik lagu ini terjadi sekitar tahun 1800-an, saudara. Dan di India. Kisahnya di India, tepatnya di daerah bagian timur negara India yang bernama Assam. Assam. Pada waktu itu di Eropa terjadi kebangunan rohani secara besar-besaran yang menghasilkan banyak sekali misionaris keluar dari Eropa untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebagai hasilnya, beberapa misionaris dari Inggris tiba di India dan memberitakan Injil di sana. Misionaris dari Inggris. Menurut sejarah yang ditulis oleh Dr. Peranga Malam Job, Peranga Malam Job, seorang misionaris India, orang-orang dari Inggris tiba di Assam dan mencoba memberitakan Injil kepada orang-orang suku primitif. Assam bukanlah tempat yang mudah bagi Injil untuk diterima, saudara. Penduduk di tempat ini terdiri dari berbagai suku primitif yang masih memiliki kebiasaan kanibalisme, yakni praktek memakan sesama manusia. Itulah kondisi suku yang ada di Assam ini. Tetapi yang juga menjadi tantangan terbesar adalah mereka tidak begitu suka dengan kehadiran orang asing. Orang-orang Assam, khususnya kaum laki-laki, memiliki tradisi yang sangat mengerikan. Jadi, status sosial mereka dilihat berdasarkan koleksi kepala manusia yang mereka pajang di depan rumah mereka. Semakin banyak kepala manusia yang mereka dapatkan, semakin dipandang cakep dan mampu melindungi keluarga sendiri, dan semakin dihormati di kalangan suku mereka. Jadi inilah status sosial mereka. Mereka semakin terhormat jika semakin banyak kepala manusia yang mereka dapat, saudara. Oleh sebab itu, mereka juga dijuluki suku pemburu kepala. Suku pemburu kepala.
Dalam kebengisan dan kebrutalan seperti ini, hadirlah para misionaris dari Inggris untuk membawa Injil di tengah-tengah mereka. Hadir di sana. Tentu saja kehadiran mereka tidak disenangi, bahkan dibenci oleh orang-orang asam. Tentu nggak disukai, saudara. Akan tetapi terjadi hal di luar dugaan. Kehadiran Injil di tengah-tengah mereka mulai perlahan-lahan berdampak, saudara. Mulai perlahan-lahan berdampak. Ada satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan 2 orang anak mereka dari suku ini yang pada akhirnya memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada satu keluarga, saudara, yang dengan cara yang ajaib mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak sampai di situ, saudara. Kehidupan keluarga pertama yang meresponi Injil ini berdampak pada keluarga-keluarga yang lain. Mereka mulai menyatakan diri untuk mengikut Tuhan Yesus dan menjadi orang percaya. Ternyata dari satu keluarga ini mulai berdampak kepada keluarga-keluarga lain yang ada di suku Asam itu. Mendengar kabar ini, kepala suku menjadi marah. Marah tentunya. Dan memerintahkan semua warga untuk berkumpul. Lalu kemudian ia memanggil keluarga pertama yang menyatakan iman kepada Tuhan Yesus itu untuk diadili di tengah-tengah perkumpulan masyarakat. Diadililah mereka, saudara. Belakangan, kepala keluarga ini diketahui bernama Nokseng. Nokseng, seorang dari suku Garo. Nokseng dari suku Garo. Nokseng beserta istri dan kedua anaknya diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat. Ketika sang kepala suku ini mengangkat tombaknya dan mengancam Nokseng dan keluarganya agar meninggalkan iman mereka, alih-alih menyerah dan berpaling dari Yesus, tiba-tiba Nokseng ini menyebut dan kalimat itu lagu dari apa yang kita nyanyikan tadi. Kalimatnya ini menjadi sebuah lagu yang sangat terkenal. Kalimat yang keluar dari mulut Nokseng adalah I have decided to follow Jesus, no turning back. Itu yang keluar dari mulutnya. Mengikut Yesus, keputusanku. Tidak ada jalan untuk kembali. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Itulah yang keluar dari mulut Nokseng. Ketika dia diancam dengan tombak, mengikuti Yesus, itu keputusanku. Tidak ada jalan untuk kembali. Kalau di dalam bahasa Indonesianya, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mendengar kalimat ini, sang kepala suku menjadi murka, saudara. Lalu dengan amarah memerintahkan anak buahnya menghujamkan tombak kepada kedua anak Nokseng yang tak berdaya. Tidak sampai di situ, saudara.
Sang kepala suku kembali meneriakkan kalimat, "Jika kamu tidak meninggalkan imanmu itu, bukan hanya anakmu yang mati, istrimu juga akan mati." Itu ancaman dari kepala suku. Tetapi sekali lagi, Nok-sheng bukannya menyerah, saudara. Justru keluar lagi dari mulutnya sebuah kata yang berkata seperti ini, "Meskipun tidak ada yang pergi dengan saya, tetap saya akan mengikuti Yesus." No turning back, no turning back. "Though none go with me, still I will follow." No turning back. Meskipun tidak ada yang pergi dengan saya, tetap saya akan mengikuti. Tidak ada jalan untuk kembali. Itulah yang keluar dari mulut Nok-sheng ketika ancaman itu keluar untuk membunuh istrinya. Sekejap saja setelah mendengar kalimat itu, saudara, kepala suku memerintahkan untuk membunuh istrinya. Kepala suku memerintahkan untuk membunuh istrinya. Setelah istrinya mati, kepala suku berkata, "Aku memberikan kamu satu kesempatan lagi. Jika kamu mau berbalik dari imanmu, maka kamu akan hidup." Tetapi dengan mantap, Nok-sheng mengucap kata seperti ini. Dengan mantap dia bilang gini, "The cross before me, the word behind me, no turning back, no turning back." The cross before me, the word behind me, no turning back, no turning back. Salib di depanku, dunia di belakangku. Tak ada jalan untuk kembali. Tak ada jalan untuk kembali. Wow. Anaknya sudah mati, istrinya sudah mati karena mengikut Yesus. Tetapi dia tetap katakan, no turning back. Tidak ada jalan untuk kembali. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Ternyata ini menjadi ucapan terakhir yang keluar dari diri Nok-sheng ini. Karena kepala suku itu kemudian membunuhnya, saudara. Kematian Nok-sheng dan keluarganya ternyata berdampak besar sebagai jalan masuk Injil diterima dan menjadi berkembang secara pesat di daerah itu, saudara. Beberapa waktu berjalan, kepala suku menjadi terganggu dan penasaran hatinya. Mengapa ada orang yang begitu kokohnya percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus? Tidak mungkin ada orang yang mau mati jika bukan karena kekuatan supranatural yang mempengaruhinya. Ternyata kepala suku bisa melihat keagungan Injil, keagungan kekristenan lewat kehidupan sekeluarga. Dia kagum, saudara. Kenapa ada orang yang untuk kekristenan? Disinilah sebenarnya keagungan kekristenan itu, saudara. Bukan ketika saudara diberkati, bukan ketika saudara sembuh, bukan. Bukan ketika kita bisa menerima apa yang kita inginkan. Tetapi ketika ada orang yang rela mempertaruhkan nyawanya demi mengikuti Yesus. Itulah keagungan Injil. Itulah keagungan kekristenan. Dan itu membuat kepala suku itu gak bisa tenang. Gak bisa tenang. Kenapa?
Rasa penasaran ini membawa kepala suku pada akhirnya bertemu secara pribadi dengan Kristus. Ketika ia membaca Injil dan menjadi percaya karena kesaksian hidup keluarga yang telah ia bantai, ia lalu memanggil seluruh rakyatnya untuk berkumpul di alun-alun desa dan menyatakan imannya kepada Yesus Kristus di hadapan seluruh rakyatnya. Perbuatannya ini mendorong semua warganya untuk mengikut kepercayaan sang kepala suku, saudara. Percaya kepada Yesus. Mulai saat itu kekristenan menjadi berkembang pesat di daerah itu sampai hari ini. Melaluinya, dan ini menjadi negara yang subur di timur Laut India dan merupakan salah satu dari 3 negara bagian India dengan mayoritas Kristen. Hampir 90% dari suku Garo adalah Kristen. 90%. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat dari kesaksian keluarga Noksen ini, saudara, kita bisa melihat betapa agungnya kekristenan itu, betapa agungnya Injil itu, sampai orang mau menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya hanya untuk Injil. Tentu orang tidak akan menyerahkan nyawanya untuk sesuatu yang tidak berharga. Bapak, Ibu, salah satu kesalahan fatal di dalam kekristenan adalah ketika kita anggap bahwa kekristenan itu jalan mudah, saudara. Ketika kita menganggap bahwa mengikuti Yesus itu jalan mudah. Anugerah di dalam Kristus tidak membuat kita menempuh jalan mudah, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sudah bagikan di sini bagaimana rasul-rasul meninggalnya dibunuh juga. Sehingga orang bisa melihat keagungan kekristenan itu. Orang rela membayar harganya dengan nyawanya. Jadi, kalau kekristenan yang ditawarkan hari-hari ini adalah jalan mudah, atau kekristenan yang murahan, itu sebenarnya kita sedang dibawa kepada kekristenan yang palsu. Bisa jadi kita dibawa kepada Yesus yang lain. Bukan Yesus yang dicatat di dalam Alkitab. Makanya Rasul Paulus pernah bilang gini, saudara. Begitu mudahnya kamu berpaling kepada Injil yang lain. Dan ada Yesus yang lain yang diberitakan. Bukan Yesus yang di Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan itu, mengikut Yesus itu tidak sama dengan pindah agama. Kalau cuma sekedar pindah agama dari agama lain kepada Kristen itu gampang, saudara. Saudara datang ke gereja minta dibaptis pasti langsung pindah agama. Tetapi kekristenan itu tidak sekedar itu. Kekristenan itu tidak sekedar itu. Apa yang
kita temukan di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 tadi. Di sini kita melihat bahwa untuk mengikuti Yesus itu bukanlah hal yang mudah. Perhatikan ini baik-baik. Untuk mengikuti Yesus itu bukanlah hal yang mudah. Beragama Kristen tidak sama dengan mengikuti Yesus. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang gini, akan banyak orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tapi aku tidak mengenal engkau. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Inilah yang ingin saya gugah di dalam hidup kita, di dalam kekristenan. Supaya kita tidak terjebak kepada agamawi. Tujuan dari kekristenan bukan cuma membawa kita kepada agama, tetapi membawa kita menjadi pengikut Kristus. Kristen itu pengikut Kristus atau Kristus kecil. Kehidupan Kristus itu nyata lewat hidup kita. Nah, untuk mengikut Kristus itu nggak mudah, saudara. Untuk mengikut Yesus itu nggak mudah. Jadi kalau ada tawaran mengikut Yesus itu menjadi jalan yang mudah, saya khawatir. Itu yang ditawarkan bukan Yesus yang di Alkitab. Yesus lain. Yesus lain. Saudara, apa yang kita baca di dalam Injil Matius tadi, di situ kita lihat gini. Satu saat ada seorang anak muda. Anak muda ini kaya, saudara. Kaya. Kaya. Anak muda ini kaya. Baik, taat beragama, saudara. Saya percaya kalau model anak muda kayak gini sekarang datang ke gereja, waduh, ini gereja beruntung, saudara. Beruntung. Muda, kaya, taat, mengikuti syariat agama. Wah, ini pasti dibangga-banggakan sama gembala, saudara. Bila perlu, tiap hari ketemu sama orang ini, saudara. Supaya tidak keluar. Tapi menarik, saudara. Satu saat ada seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Orang ini datang kepada Yesus dan bertanya apa yang harus dia lakukan agar dia mengalami hidup kekal. Ternyata, saudara, kelihatannya orang ini gelisah dengan hidupnya. Sudah kaya, masih muda, baik hati. Dia masih mempertanyakan, saya ini kira-kira masuk surga atau enggak ya? Kira-kira seperti itu. Atau bisa jadi dia pingin pamer sama Tuhan, bisa jadi. Dia anggap hidupnya ini sudah layak lah untuk mengikut Tuhan. Karena memang masih muda, taat pada Taurat. Kaya, saudara. Kaya. Satu sisi, orang ini kelihatannya ingin tahu, apakah saya ini sudah masuk surga atau tidak? Layak masuk surga atau tidak? Dia cukup sopan dan menghormati Tuhan Yesus. Dan dia memanggil Tuhan Yesus guru yang baik. Apa yang harus kuperbuat, katanya. Jadi secara etika, anak muda ini, saudara, sangat baik. Secara etika. Secara beragama, orang ini sangat taat beragama. Karena dia baik, etikanya, karakternya bagus, taat beragama, wajarlah kalau orang ini sukses, saudara. Wajar, ya. Wajar. Karena memang
Itu yang Tuhan bilang, kalau kamu ingin memperoleh hidup, dia sudah dapat hidup itu, saudara. Tapi untuk hidup kekal, dia belum dapat. Hidup di dunia dia sudah dapat. Secara beragama sangat taat beragama. Hal itu bisa kita lihat saat Tuhan Yesus mengajukan tuntutan beragama kepada orang ini. Di dalam Matius 19 ayat 17 sampai 20 begini, saudara. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, lihat, jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ingat Taurat itu apa, saudara? Taurat itu mereka belum bisa melihat tentang hidup kekal. Kalau saudara lihat Taurat itu selalu kalau kamu taat, berkat, tidak taat, kutuk. Itu hukum Taurat, saudara. Standar orang hukum Taurat itu adalah melihat kebaikan Tuhan secara jasmani. Itu Taurat. Makanya kalau dia kalau dia taat, diberkati. Kalau dia tidak taat, tidak diberkati. Banyak doa, banyak berkat. Tidak banyak doa, tidak ada berkat. Taat berkat, kutuk laknat. Nah, kalau saudara diajak seperti itu, saudara, berarti kita dibawa lagi ke Taurat, saudara. Dan dia sudah lakukan Taurat. Hasil dari Taurat itu pun dia terima, hidup diberkati. Makanya ketika Tuhan bilang gini, hanya satu yang baik, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup standar Taurat tentunya, turuti segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Lihat, perintah Taurat yang Tuhan kasih. Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Lihat. Jadi secara hukum Taurat, dia ini sudah, ya baiklah. Baiklah. Itulah sebabnya dia diberkati. Terus dia tantang Tuhan, saudara. Dia bilang, apalagi yang kurang? Ini menarik, saudara. Apalagi yang kurang? Jadi orang kaya ini sudah taat melakukan hukum agama sejak masa mudanya. Jadi orang ini sangat istimewa, saudara. Kalau orang tua ketemu menantu kayak gini, waduh, hoki banget, saudara. Hoki. Muda, taat, beragama, kaya raya. Dan pasti orang ini terhormat. Pasti terhormat, saudara. Dia pikir dengan ketaatannya beragama, dia pasti diterima Tuhan Yesus. Dan bisa memperoleh hidup kekal. Makanya dia bilang, semua sudah saya lakukan sejak masa muda. Apalagi? Dengan percaya diri dia tanya gitu. Saudara, ternyata Tuhan Yesus tidak terpesona dengan semua yang dia miliki. Ketaatannya beragama, kekayaannya, tidak membuat Tuhan Yesus terpesona. Ini menjadi serius, saudara. Dan kalau saudara lihat, ini membuat murid-murid gempar, saudara. Gempar. Ternyata Tuhan mau bawa mereka ini keluar dari agamawi. Menjadi pengikut Yesus. Jadi kalau saudara lihat ada orang di gereja, aktif, kaya, baik, apa berkenan kepada Tuhan? Tunggu dulu, saudara. Tunggu dulu. Belum tentu Tuhan berkenan. Oke. Jadi secara agama,
secara agamawi, orang ini excellent, saudara. Karena dia excellent, dia diberkati menurut hukum Taurat. Taat, berkat, nggak taat, laknat, kutuk. Nah, saudara masih ingat itu ya, di Ulangan ya. Itu. Dan anak muda ini mengalami itu. Tapi Tuhan kan datang bukan membawa agama, saudara. Tuhan datang membawa kingdom of God, kerajaan Allah. Membawa the way of life, gaya hidup kerajaan Allah. Ini yang Tuhan Yesus bawa. Makanya Tuhan Yesus gak terpesona dengan pengakuan dia. Mungkin kalau orang kayak gini datang ke gereja saat ini, saudara, langsung ditanya, kamu bisa apa? Saya sih bisa nyanyi walaupun falas. Udah, besok kamu jadi song leader. Ya, saudara. Atau kamu besok jadi bendahara. Mungkin gitu. Tapi Yesus gak terpesona dengan itu. Lihat. Ketaatan beragama kita dan tidak pernah membuat kita berkenan kepada Tuhan. Wow. Ketaatan beragama kita dan kekayaan serta kebaikan kita tidak pernah membuat kita berkenan kepada Tuhan dan pasti menerima hidup kekal. Yang membuat kita menerima hidup kekal adalah saat kita beriman kepada Yesus. Nah, ini mulai agak menarik. Iman kepada Yesuslah yang membuat kita berkenan. Iman kepada Yesus tidak sama dengan beragama Kristen. Banyak orang beragama Kristen imannya ke Gunung Kawi, saudara. Banyak orang beragama Kristen imannya ke mbah ini, saudara, ke dukun, saudara. Banyak orang beragama Kristen imannya ke perusahaan, saudara. Ada banyak orang beragama Kristen imannya kepada logikanya, saudara. Saudara, untuk bisa beriman kepada Yesus, kita harus rela melepaskan semua yang kita miliki. Nah, ini kuncinya, saudara. Ingat, anugerah, keselamatan itu anugerah. Tapi untuk bisa menerima anugerah itu, oke, iman kepada Yesus. Tetapi untuk bisa beriman kepada Yesus, kita harus rela melepaskan semua yang kita miliki. Makanya Tuhan Yesus bilang gini, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, lalu mengikut aku. Kalau kamu tidak rela kehilangan nyawamu karena aku, kamu tidak akan memperoleh nyawamu. Kamu akan dibenci ayahmu, bapakmu dan ibumu dan saudara-saudaramu. Semua orang akan membenci kamu. Jadi jangan berpikir bahwa keselamatan itu perbuatan baik. Bukan. Keselamatan itu adalah anugerah di dalam Yesus. Tetapi untuk bisa beriman kepada Yesus, ini yang gak mudah. Di sini banyak miss, saudara. Makanya Efesus 2 ayat 8 dikatakan gini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Yang menjadi pertanyaan adalah iman yang seperti apa? Yang tidak banyak dibahas oleh orang adalah iman yang seperti apa yang menyelamatkan. Kalau saudara dan saya ingin tahu iman yang seperti apa yang menyelamatkan, iman seperti Abraham. Makanya Abraham disebut bapak orang beriman. Saya tidak akan bahas di sini bagaimana imannya Abraham, suatu saat akan bahas. Iman itu pistewo. Pistewo. Bukan cuma percaya secara nalar, tetapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu iman.
Sama seperti Abraham mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan suruh dia keluar dari Ur Kasdim, dia keluar. Ketika Tuhan bilang keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di laut, dia percaya walaupun sebenarnya secara manusia nggak mungkin. Ketika Tuhan suruh dia mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran, dia persembahkan. Karena dia sudah percayakan hidupnya kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan mati. Jadi di sini rumitnya, saudara. Kekristenan itu di sini. Bukan iman yang sekedar nalar, mempercayai bahwa Yesus mati di atas kayu salib secara logika, bukan. Tapi bagaimana kehidupan kita ini kita percayakan kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang mengontrol hidup kita, Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita, Tuhanlah yang membawa kita kemana Ia mau, Dia yang melakukan apa yang Dia mau kepada hidup kita. Nah, itu yang tidak bisa dimiliki anak muda kaya ini, saudara. Jadi ketika kita bilang kita mengikuti Yesus, harus beriman. Dan ketika kita beriman, tidak ada satu tempat pun di dunia ini di mana kita meletakkan rasa nyaman kita, rasa aman kita, baik itu harta kita, keluarga kita, jabatan kita, bahkan pelayanan kita. Itu tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman kita hanya di dalam Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita mengerti kehendaknya, ketika kita hidup dalam kehendaknya, itulah rasa aman kita. Itulah yang membuat kenapa keluarga Nokseng rela memberikan hidup mereka sampai mati. Ketika mereka beriman kepada Tuhan, mereka mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Kematian bukan lagi menakutkan karena mereka tahu mereka aman di dalam Tuhan. Inilah yang membuat kenapa rasul-rasul dengan gagah menghadapi kematian, saudara. Tidak dengan ketakutan. Bapak Ibu, rasa nyaman dan rasa aman kita hanya dalam Tuhan. Ketika Tuhan Yesus beritahu syarat mengikut Dia, saudara, orang muda ini mundur. Orang muda ini mundur. Coba lihat. Di ayat 21 sampai 22 dibilang gini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Ingat kitab Matius, Tuhan bilang hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi tuntutan Tuhan bukan beragama, saudara. Sempurna. Tapi sempurna di sini bukan sempurna standarnya kita, bukan. Satu saat saya akan bahas tentang konsep sempurna ini, saudara. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi kalau dia mau mengikut Yesus, jual miliknya semuanya, berikan kepada orang-orang miskin. Ikut aku. Saya percaya Tuhan sedang tidak menginginkan kemiskinan orang ini, saudara. Bukan. Tuhan bukan senang orang ini miskin, bukan. Bukan itu yang Tuhan ingin ambil. Bukan supaya orang ini menderita dan miskin, bukan. Bukan. Ingat Sakeus? Ketika Yesus datang ke rumahnya, Sakeus bilang gini, Tuhan, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada yang kurampas, saya kembalikan 4 kali lipat.
Bandingkan dengan orang ini. Ketika orang muda ini mendengar perkataan itu, Alkitab katakan, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Sebab banyak hartanya. Masalah anak muda di mana, saudara? Apa yang membuat orang muda ini, yang kaya ini, yang taat beragama ini tidak siap mengikuti Yesus? Apa? Saya temukan minimal ada 3. Yang pertama, anak muda ini meletakkan rasa aman dan rasa nyamannya kepada hartanya. Dia belum siap meletakkan rasa aman dan rasa nyamannya kepada Yesus. Kalau saudara masih punya rasa aman selain kepada Tuhan, saudara dan saya akan sulit taat kepada Tuhan. Akan sulit. Pasti punya alternatif yang lain. Yang kedua, orang muda ini masih cinta uang. Padahal Alkitab katakan cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Jadi simpel sebenarnya. Sejauh mana kita melihat orang itu cinta Tuhan atau tidak. Semakin orang cinta uang, semakin dia tidak cinta uang. Cinta Tuhan. Semakin orang cinta Tuhan, semakin tidak cinta uang. Tinggal itu aja. Karena Tuhan bilang gini, kamu nggak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan, satu kepada Allah, satu kepada Mammon. Nggak mungkin. Jadi kalau saudara lihat orang, sehebat apapun pelayanannya, kalau dia masih cinta uang, percayalah, dia nggak mungkin cinta Tuhan. Kalau dia masih mengukur orang lain dari harta, dari uang, kalau orang kaya dihargain, dihormati, kalau orang nggak kaya dia nggak hargai dan hormati, orang ini nggak mungkin cinta Tuhan. Kalau orang kaya disanjung-sanjung, orang kaya diutamakan, diprioritaskan, kalau orang yang nggak kaya, yang miskin dia sambil lalu sebisa mungkin. Orang kayak gini sehebat apapun dia buat mujizat, sebanyak apapun jemaatnya, sehebat apapun dia khotbah, orang ini nggak mungkin cinta Tuhan. Karena dia hamba Mammon. Anak muda ini masih cinta uang. Mencintai uang merupakan penghalang terbesar untuk kita mencintai Tuhan dan mengikut Tuhan. Makanya Tuhan bilang, lebih gampang seekor onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya. Di ayat 23 sampai 24 dibilang gini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, perhatikan ini. Apakah orang miskin pasti masuk surga? Belum tentu. Orang miskin cinta uang banyak? Banyak, saudara. Banyak. Orang kaya cinta uang banyak? Banyak. Masalahnya bukan kaya dan miskin. Tetapi orang kaya paling sulit mengandalkan Tuhan. Semua dia bisa beli, saudara. Semua dia bisa beli. Semua dia ukur dia dari uang. Itu yang membuat orang ini nggak bisa mengikut Tuhan. Satu saat saya ngomong gini, saudara. Di dalam perenungan saya ketika merenungkan ini, saudara, tiba-tiba ada di hati saya pemikiran seperti ini. Ada kalanya suatu saat orang miskin akan bersyukur dia miskin. Karena kemiskinan itu membuat dia berharap, bergantung, takut akan Tuhan. Dia akan bersyukur. Ada kalanya orang kaya akan menyesal kenapa dia harus kaya. Karena kekayaan itu membuat dia tidak pernah bergantung sama Tuhan, tidak pernah berharap sama Tuhan. Kekayaan itu membuat dia tidak mengutamakan Tuhan. Kekayaan itu membuat dia rendah perkara-perkara rohani. Tapi yang lebih berbahagia adalah baik kita miskin maupun kaya, kita tetap berharap bergantung kepada Tuhan.
Saudara, ini membahas ini butuh waktu lama, saudara. Kenapa orang kaya itu sulit masuk surga? Kenapa? Salah satu yang paling simpel gini, saudara. Kalau kita hidup susah atau hidup miskin, mungkin setiap pagi kita harus berdoa sungguh-sungguh, bergantung kepada Tuhan untuk hidup. Dan itu menumbuhkan iman kita. Tapi kadang banyak orang kaya bangun, dia udah nggak peduli, saudara. Ada Tuhan atau tidak ada Tuhan itu nggak penting bagi dia. Itu nggak mudah, saudara. Yang kedua, orang kaya yang suka semena-mena, saudara. Semena-mena. Bahkan tidak sedikit orang kaya menganggap hewan lebih berharga daripada manusia. Hewan lebih berharga dari manusia. Karena dia beli hewan itu dengan mahal. Dia lupa bahwa manusia sejelek apapun dibeli Tuhan dengan nyawanya. Makanya orang kaya susah masuk surga, Tuhan bilang. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya perenungan firman Tuhan sore hari ini bisa membukakan paradigma kita. Bukan agama yang kita cari, tapi mengikuti Yesus. Apakah tidak perlu beragama? Tentu perlu. Di negara yang beragama kita harus beragama, saudara. Hanya agama Kristen yang mengaku Yesus Tuhan tentunya. Ya, kita harus beragama, saudara. Tapi jangan puas beragama. Tapi puaslah, kejarlah menjadi pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Celikan mata rohani kami untuk kami bisa mengerti bahwa Engkau mencari orang-orang bukan cuma sekedar beragama, tapi menjadi murid Kristus yang dipersiapkan menjadi warga kerajaan sorga, yang segambar dan serupa dengan Engkau, yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak Kristus. Mampukan kami untuk mau membayar harganya, Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini, apapun keberadaan mereka, apapun kondisi mereka saat ini. Bangkitkan terus iman kami, bawa iman kami kepada iman yang benar, sampai kami menjadi pengikut Kristus yang benar, yang meletakkan rasa aman, rasa nyaman kami hanya di dalam Tuhan. Hidup kami hanya milik Tuhan dan hanya untuk memuliakan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, apapun kondisi yang mereka hadapi hari-hari ini, kuatkan, teguhkan mereka di dalam segala pergumulan mereka, bahwa mereka mengalami pribadi Tuhan, mengerti kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu dalam hidup mereka, hidup dalam rencana-Mu. Kami bersyukur buat perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Berkati terus bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas sejarah dunia. Engkau yang berdaulat atas sejarah bangsa ini. Kami percaya ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan di bangsa ini. Biar lewat pandemi COVID-19 ini Tuhan, ada banyak orang di bangsa ini mengalami kasih Tuhan. Ada banyak orang di bangsa ini mengenal Engkau. Banyak orang diselamatkan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Berkati bangsa ini, pulihkan bangsa ini. Berkati para pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, semua para menteri dan stafnya, semua para gubernur, semua wali kota, bupati, camat, lurah, desa, semua pegawai negeri sipil. Tuhan beri mereka hikmat bijaksana untuk memimpin dan mengelola bangsa ini. Jauhkan dari mereka hati yang tamak Tuhan. Hikmat bijaksana Tuhan yang memimpin mereka. Segala rancangan orang jahat atas bangsa ini biar digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Genapi semua rencana-Mu atas bangsa ini. Berkati Indonesia. Berkati TNI Polri yang menjaga keamanan. Beri mereka kekuatan, kesehatan, hikmat bijaksana. Lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Berkati para medis dimanapun berada. Semua dokter, semua perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit, semua orang yang bekerja di puskesmas. Jagai, lindungi mereka Tuhan. Pelihara mereka. Lindungi keluarga mereka. Kuatkan, teguhkan mereka.
bahwa mereka mengalami kasih-Mu. Kami bersyukur buat perenungan kami pada sore hari ini. Berkati JJKP tempat kami siaran. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran-Mu tinggal di sini. Apapun yang dikerjakan di tempat ini Tuhan buat berhasil. Bawa semua orang yang ada dalam kafe ini untuk mengalami kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, acara kita selesai. Sampai bertemu besok jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua.